Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Zuhai Channel menyapa anak-anakku sekalian yang berada di manapun kalian berada, khususnya anak kelas 6 di manapun kalian berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mari awali pembelajaran jarak jauh ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Jangan lupa juga untuk selalu meminta bimbingan kepada kedua orang tua kalian atau kerabat yang lain agar pembelajaran jarak jauh ini dapat terbimbing dan terawasi. Selanjutnya tidak kalah penting untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena ini masa pandemi, untuk selalu mencuci tangan baik dengan sabun maupun hand sanitizer, dan juga jaga jarak, kemudian tidak berkerumun walaupun di rumah, senantiasa disiplin melaksanakan protokoler kesehatan. Masih di globalisasi tema 4, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, dan kali ini kita menginjak di pembelajaran 6 halaman 89 sampai 96. Silakan untuk membuka sumber materinya, buku tematik terpadu K13 kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kalian simak penjelasan singkat di slide-slide berikut ini. Namun sebelumnya kalian mesti ketahui tujuan pembelajaran di pembelajaran 6 kali ini adalah dengan membaca kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca. Ini sudah dijelaskan tentang apa itu kosakata baku. Ini tujuan yang kedua, tujuan yang ketiga, dan ini tujuan pembelajaran yang keempat. Silakan dibuka buku tematiknya untuk memulai mendengarkan penjelasan singkat ini. Anak-anak sekalian, bahwa di kolom ayo berdiskusi kalian akan berdialog dengan teman ataupun keluarga yang lain di rumah karena ini masa pandemi. Tentu dialognya melalui dialog online. Ada Edo, seorang tokoh putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Nah, kedua orang tua Edo ini memiliki usaha industri makan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, bagaimana selanjutnya Edo, Benny, dan teman-teman, kalian baca dan simak baik-baik cerita tentang Edo-nya agar kalian dapat menjawab pertanyaan yang ada di kolom berikutnya. Nah, di halaman selanjutnya ada kolom diskusikan bersama teman, tentu diskusi online melalui pertanyaan berikut. Bagaimana karakter Edo dan Benny? Nah, ini bisa dijawab jika kalian membaca dengan baik bacaan tentang Edo dan Benny di slide sebelumnya. Apa alasan Benny memilih sepatu produk luar negeri? Nah, apa alasannya kok tidak menggunakan produk dalam negeri? Ada alasannya tentu. Silakan tulis jawabannya di kolom yang telah disediakan. Ini pertanyaan nomor 3, 4, dan 5, dan 6 ya. Terakhir, apa saranmu terhadap Benny? Jelaskan manfaat dari cinta produk-produk Indonesia bagi bangsa Indonesia. Nah, anak sekalian, mencintai tanah air adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Jadi ternyata bahwa jika kalian menggunakan produk-produk dalam negeri, berbelanja online, produk-produk dalam negeri, dan lain sebagainya, itu adalah bentuk atau aplikasi dari rasa cinta kalian kepada tanah air. Nah, dengan menggunakan produk dalam negeri, kalian sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Apakah kalian sudah menggunakan produk dalam negeri? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur oleh kalian. Kemudian di kolom ayo menulis, kalian diarahkan untuk membaca kembali peta pikiran pada pembelajaran sebelumnya. Nah, di era globalisasi sekarang ini dengan mempraktikkan sikap hidup hemat listrik juga merupakan wujud dari cinta tanah air. Mengapa kita harus hemat listrik? Ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab, dan tentu sudah dijawab karena ini sudah dibahas pada slide-slide sebelumnya. Peta pikiran tersebut berisi tentang informasi dari teks berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Tolong dibuka kembali ya slide sebelumnya di pembelajaran 4 atau 3. Baca kembali teksnya. Nah, ini Bapak sertakannya, mengapa harus hemat listrik ya. Nah, ini pertanyaan yang jawabannya ada di
tiap paragraf bacaan mengapa harus hemat listrik tersebut. Baca dengan baik, simak dengan baik. Kemudian di kolom berikutnya, pilih peralatan hemat energi kayak mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi atau LHE. Banyak ya lampu-lampu hemat energi yang dijual di lingkungan sekitar kalian. Pahami lingkungan sekitarnya. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau sudah matiin. Nah ini ya, perhatikan kata per kata, karena nanti kalian akan belajar tentang kosakata baku kembali. Apakah kalau udah matiin ini kosakata baku atau kosakata non baku? Nah nanti selanjutnya di sini nih, perhatikan kata-kata bercetak miring pada teks tersebut. Ini di sini, ya. Ada sedikit miring, kalau kurang kelihatan ada sedikit miring, ya. Perhatikan, tuliskan kosakata non baku tersebut dalam tabel berikut di sini dan carilah padanan kata bakunya. Padanannya itu sinonimnya, ya. Jadi kalau itu misalkan nomor 1 kata non baku kalau, KALO. Nah, kalau ini kata bakunya apa? Ya, Bapak ambil contoh. Kata non bakunya ini kalau, KALO, kata bakunya adalah KALAU, kalau. Ya. Nah, kalimat efektifnya harus bagaimana? Ya. Nah, itu salah satu contoh. Cari kata-kata non baku yang lainnya. Kemudian baca kembali teks eksplanasi yang tadi mengapa harus hemat listrik, temukan informasinya. Terus baca di sini apa informasinya dan selanjutnya kalian isi kolom berikut, ya. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektifnya mengapa harus hemat listrik. Nah, di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan seterusnya. Kemudian kalian dapat membuat ilustrasi. Ilustrasi itu gambaran, ya. Ilustrasi gambar sesuai dengan isi informasi pada setiap halamannya, ya. Kamu dapat menggunakan lembar kerja lain sehingga tulisanmu dapat dipajang di kelas. Nah, ini ya, di sini pakai ilustrasi gambar sesuai dengan isi kalimat yang ada di tiap-tiap paragraf. Ya, kemudian anak-anakku sekalian, selanjutnya ini adalah halaman terakhir tentang refleksi atau perenungan. Ayo renungkan, ayo refleksi ya, apa yang telah kamu pelajari selama 1 minggu ini. Karena ini adalah pembelajaran ke-6, pembelajaran terakhir. Jadi dari 1 sampai 6, apa yang kalian pelajari? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Sikap apa yang telah kamu terapkan saat berlatih? Misalkan ini pelajaran olahraganya, walaupun tidak secara tematik dipadukan di buku ini ya. Sudahkah kalian cinta produk dalam negeri? Nah, diskusikan bersama orang tua di rumah tentang sisi positif dan sisi negatif dari globalisasi. Itu kerjasama dengan orang tua kalian di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tidak paham dan tidak mengerti, karena kalau belum paham dan belum mengerti, kalian akan menjadi siswa yang aktif untuk bertanya baik kepada bapak maupun ibu guru, kepada teman dan sahabat, tentu melalui media online. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.